Kita dikirimin unit Realme 10 Pro 5G. Dan seperti SOP channel ini, unboxing dulu, gaming test, reviewnya nanti setelah kita pakai sampai puas. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan unboxing beserta gaming test untuk Realme 10 Pro 5G. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out. Dan ini dia paket Realme 10 Pro 5G. Kita dikirimin oleh Realme untuk dites dan direview. Saat video ini dibuat sih kita nggak tahu harganya ya. Ya udah, nggak usah kelamaan, langsung aja kita bongkar. Ini adalah box dari Realme 10 Pro 5G. Warna dasarnya kuning dan kualitasnya ya standar aja lah. Di pojok kiri atas ada tulisan kualitas terdepan. Di pojok kanan ada tulisan 5G. Terus di pinggir kiri ada tulisan 10 Pro yang gede dan di bawahnya ada tulisan Realme. Di sisi kiri ada tulisan Realme 10 Pro 5G. Di sisi kanan ada tulisan Realme. Di sisi atas kosong dan di bawahnya juga kosong, beda warna aja. Dan di belakang ada nilai jual handphone ini kayak 120Hz boundless display, Snapdragon 695 chipset, 108 megapiksel Pro Light kamera dan 5000 mAh dengan 33 watt charger. Dan ini varian 8/128 GB. Ya udah, gak usah berlama-lama, langsung aja kita cek di dalam dusnya. Di dalam dusnya, kalian akan menemukan karton box yang di dalamnya ada buku manual, kartu garansi, SIM ejector, jelly case, unitnya kita jelasin belakangan ya. Terus ada kabel USB Type-C, dan terakhir kepala charger di 33 watt. Dan ya udah, segitu aja. Abis ini kita detailin dikit unitnya. Ini adalah unit dari Realme 10 Pro 5G. Seperti yang kalian bisa lihat, garis desainnya cukup simple. Material bodinya sendiri dari plastik dengan finishing doff bar tekstur yang cukup resisten terhadap bekas sidik jari. Kalau kalian lihat, ini warnanya cuma satu warna. Cukup simple dan cukup elegan lah menurut kita. Terus di pojok kiri bawah ada tulisan Realme. Kemudian di pinggirnya sendiri sudah mengotak kayak tren zaman sekarang dan cukup firm kalau kita pegang. Untuk kameranya sendiri frameless dengan dua lensa yang dikasih platform besar dan diletakkan di pojok kiri sejajar. Terus di sisi kanannya ada flash dan ada tulisan Matrix AI kamera. Kemudian di sisi kanannya ada tombol volume dan tombol power yang menyatu dengan fingerprint sensor. Di sisi kiri ada slot SIM tray yang bertipe hybrid. Di sisi atas lubang secondary mikrofon dan ada earpiece juga. Di sisi bawah ada audio jack 3,5 mm, mikrofon utama, port USB Type-C, dan grill speaker. Di sisi depan luas layarnya di 6,72 inch yang bertipe pansol. Udah agak jarang nih yang ngeluarin HP mid dengan tipe pansol. Dan untuk bezelnya sendiri, this one is LED. Tipis bener, cuma 1 mm. Tapi di bagian dagu agak lebih besar, cuma nggak terlalu tebal juga. Realme sih namain ini dengan boundless display. Dan untuk anti goresnya sudah terpasang. Udah segitu aja, abis ini kita ke gaming test. Sebagai pengingat, HP ini menggunakan chipset Snapdragon 695 dengan GPU Adreno 619, RAM-nya 8GB dan storage-nya di 128GB dan ada juga varian di 256GB. Sedangkan untuk software dan hardware pendukungnya menggunakan Realme UI 4.0 yang berbasis Android 13. Layarnya pakai panel IPS beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate di 120Hz. Baterainya di 5000 mAh serta speakernya masih mono. Dan seperti biasa kita make sure dulu baterainya udah 100%. Speakernya udah full, semua sistem sudah diupdate. Dan untuk case ini layarnya kita jadikan di 120Hz. Untuk koneksi kita menggunakan Wi-Fi. Kemudian kita cek dulu skor Antutunya dan kita mendapatkan skor di 411 ribuan. Sebagai pembuka, kita langsung gas di Genshin Impact, biar langsung ngebebanin handphone ini. Settingan rekomendasi di HP ini ada di low 30 fps, dan kita naikkan ke 60 fps. Pas kita mainkan di dungeon sih aman, FPS-nya rentannya dari 44 sampai 57 fps, drop paling rendah ada di 31 fps-an. Terus nggak ada drop yang sampai belasan. Kalau pas di open map, maintain di sekitar 43 sampai 45 fps, drop paling rendah ada di 31 fps. Cuma kalau di monsters lumayan nih, sekitar 28 sampai 33 fps-an. Tapi nggak sampai drop ke belasan.
Karena cukup impresif, kita langsung naikkan ke medium 60 fps. Hasilnya pas di dungeon maintain di sekitar 31-38 fps. Drop terparahnya ke 16 fps, tapi cuma sekali aja. Kalau agak lebih drop paling di 22-28 fps. Dan itu gak sering terjadi. Kalau di Mondstadt juga agak lumayan, sekitar 24-33 fps-an. Kalau drop paling ke 21 fps-an. Kemudian di open map juga sama, FPS-nya berkutat di 32-38 fps rata-rata. Drop terparahnya di 24 fps, tapi nggak ada drop yang sampai di bawah belasan. Setelah bermain selama 30 menit, baterai di HP ini berkurang 9% dan suhunya ada di 41-43 derajatan paling tinggi. Untuk game berikutnya kita akan mainkan Free Fire Max, dan untuk game ini kita bisa set semuanya di rata kanan. Pengalaman kita di game ini cukup aman, semua tekstur di dalam game berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Layarnya cukup responsif, dan pergerakan karakter yang kita mainkan juga cukup luas dan smooth. Terus FPS-nya juga aman banget, gak ada drop sedikit pun dari awal sampai akhir. Jadi antara 57-60 FPS-an, dan di sini udah mantap lah. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya di handphone ini ada di 9% dan suhunya ada di 41-43 derajatan paling tinggi. Untuk game ketiga kita akan mainkan FIFA 2023. Settingan terbaiknya bisa main di high 60 fps. Akhirnya kita nemu HP mid yang bisa sampai di 60 fps-an. Pengalaman bermain kita cukup aman, semua teksturnya bisa kerender tanpa ada kendala, pergerakan player kita nggak ada yang choppy atau delay, feel sentuh layarnya masih enak, terus FPS-nya maintain di 57-60 fps-an, dan nggak ada drop selama kita main. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini mencapai 7% dan untuk suhu tertingginya ada di 40-42 derajatan. Game selanjutnya yang akan kita coba itu Apex Legends. Kita bisa main settingannya di normal very high, tapi kita coba dulu main di ultra HD high. Hasilnya cuma pas terjun aja yang drop sampai 31 fps-an. Sisanya sih aman, mau close combat, solo, atau squad, ngeluarin ulti, FPS yang maintain di sekitar 37-40 fps-an. Lanjut lagi kita main di normal very high. So, pengalaman kita di dalamnya FPS-nya achieve di 50 fps, bahkan suka luber. Ada sekali drop yang kita rasain di 36 fps-an, tapi rata-rata ada di 47-50 fps-an, atau sesekali ke 44 fps-an, dan ini berlaku di berbagai kondisi. Setelah bermain selama 30 menit, baterai di handphone ini berkurang 9% dan suhu tertingginya ada di 41-43 derajatan paling tinggi. Game selanjutnya yang akan kita mainkan yaitu Mobile Legends. Settingan grafik tertingginya bisa di ultra dan settingan FPS-nya bisa di high atau 60 fps. Muntun sama Realme kayaknya udah ada deal nih. Dapat ultra terus nih handphonenya. Pengalaman kita sih FPS-nya cukup aman di 57-60 fps-an. Semua efek grafisnya dari skill hero-nya keluar dengan sempurna. Tekstur di dalam game bisa terrender dengan baik, pas lagi war aman, dan feel sentuhnya juga responsif. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini ada di 8% dan suhu tertingginya ada di 39-40 derajatan. Lanjut lagi kita main Call of Duty Mobile. Settingan yang mentok di high max, terus kita main di Battle Royale 20 versus 20. Dan hasilnya, di dalam gamenya sih FPS-nya cukup roller coaster, terutama saat playernya ngumpul semua di tengah. Ada beberapa drop, tapi masih aman terkendali di 40 FPS-an paling rendah. Kalau nggak terlalu banyak sih, orangnya sih bisa di 57-60 FPS-an. Tapi, emang idealnya untuk CODM mending ngalah lah di grafiknya. Kita main di low aja biar aman.
Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya ada di 9% dan suhu di handphone ini ada di 41-45 derajatan. Gawat nih Call of Duty Mobile, makin gak ngotak berat ya. Game terakhir yang akan kita coba yaitu PUBG Mobile. Untuk game ini pas kita cek di settingan grafiknya, sayangnya masih berkutat di Smooth atau Balance Ultra. Terus kita coba dulu main di TDM. Oh iya, untuk gyronya handphone ini lancar. Terus untuk experience di dalam gamenya, hasilnya HP ini sanggup banget maintain FPS rata dan nggak ada drop. Pergerakan karakter kita juga cukup luas walau kita cuma mentok di 40 FPS-an. Karena masih enak, kita tetap pakai Balance Ultra di Battle Royale dan feel-nya masih tetap enak sama halnya dengan TDM. Di sini dropnya hampir nggak ada sama sekali, FPS-nya berkutat di 37-40 FPS, tekstur di dalam gamenya juga masih terrender dengan baik, untuk feel sentuhnya juga responsif dan mantap lah di sini. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini ada di 9% dan untuk suhunya ada di 40-41 derajatan paling tinggi. Setelah serangkaian gaming test tadi, kita coba cek lagi skor Antutunya, apakah ada penurunan performa atau enggak, dan hasilnya masih stabil di 412 ribuan. Padahal sebelumnya di 411 ribuan. Walau nilai jual handphone ini ada di desain dan di layarnya, tapi untuk gaming tetap approve lah. Well, berkaca dari gaming test yang tadi kita lakuin, agak keteteran sih di Genshin Impact dan Call of Duty Mobile, yang secara FPS mentok atau suka naik turun. Untuk sisanya, HP ini bisa dilever dengan baik. Dan lagi-lagi kita harus kasih kredit untuk fitur FPS monitoring yang floating di Realme. Yang lain pada malu kali ya ngasih fitur ini, atau nggak bisa. Terus untuk layarnya juga responsif, ada gyro hardware juga. Suhunya cukup adem dan konsumsi dayanya sih cukup irit. Kalau kita main di settingan agak tinggi di beberapa game. By the way, ingat ya, ini cuma gaming test. Untuk full reviewnya nanti ya, kita cobain dulu sampai puas. Dan segitu dulu dari kita, karena tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!